kalau di kecamatan itu ternyata dana kelurahan memang yang lebih besar, sebagian besar berjalan. Ini juga mungkin menjadi catatan buat Ibu Kepala Badan, karena ternyata katanya kelurahan itu, Pak Lurah dan Ibu Lurah itu harus mempunyai sertifikasi Bargas. Punya dakel bisa terlaksana dengan baik. Karena dia kita kasihkan dia dana dakel, kalau tidak ada sertifikasinya agak sulit dia jalankan. Itu yang pertama. Terus untuk dinas perpustakaan, kami support masukkan program Bunda Literasi yang langsung menyentuh ke masyarakat. Boleh kita sharing, boleh kita sampaikan. Berikut juga naskah kuno, kami di DPR lagi menginisiasikan perda kearsipan. Jadi kami berharap Ibu bisa kolaborasi dengan Kepala Dinas Arsip untuk naskah kuno ini bisa kita lestarikan, kita coba untuk tetap bagaimana naskah kuno itu ada di tempat yang semestinya, karena kita punya dinas kearsipan itu belum ada depo, jadi memang harus kita buat naskah kuno yang baik dan bisa terpelihara dengan baik. Itu menurut saya. Terus dari Kominfo izin, setelah kami melihat memang ternyata banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Jalanan buat kami, saya berharap Ibu bisa di 2026 nanti pada saat pembahasan bisa lebih membuat program yang betul-betul bisa terlaksana dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi dari saya ada yang mau ditanggapi, teman-teman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi A bersama teman-teman Komisi A. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh SKPD sebagai mitra Komisi A. Baik Bapak-Bapak Ibu dan teman-teman Komisi, dari jumlah SKPD tadi telah membacakan pesan-pesan antara. Kami menyimpulkan bahwa lebih yang kita sepakat. Yang saya mau tanyakan, karena kami sudah hampir jalan, apakah kira-kira kendala ini? Kenapa seperti ini? Yang kedua, apakah dana cukup tersedia? Karena saya pernah mengalami seperti itu. Jangan sampai terkait persoalan dana ini kita main angka-angka saja. Saya takutnya di pemerintah kita seperti ini. Kita mengatakan bahwa ada anggaran sekian miliar, sekian tahun. Itu target, tapi belum dicapai, belum masuk. Jangan sampai seperti itu, terjadi seperti itu. Tetapi saya mencurigai seperti itu. Saya mencurigai seperti itu. Kenapa mesti minta anggaran dia tahu sekian, tapi direalisasikan kita hanya disimpan itu dana jadi deposito. Mudah-mudahan tidak terjadi. Saya minta jawab. Yang kedua, khusus kepada PTSP Pak Mario, saya ini permohonan kami itu hampir 2 tahun tidak ada apa. Saya tanya di Destaru, dituju ke PTSP, saya tanya PTSP, ada di Destaru. Padahal dari nomor permohonan itu 1 keluar distribusinya. Saya tanya teman-teman lain yang ada di Makassar ini, mulusnya, apakah ada pemulusnya? Sedangkan saya tidak, sehingga terjadi seperti ini. Sehingga tidak jangan lagi ada teman-teman atau pengusaha-pengusaha di luar seperti ini. Kasihan, kita mau banyak distribusi, kita mau berikan pendapatan kepada Makassar, tapi tidak diurus oleh pihak terkait. Mudah-mudahan saya lah yang seperti itu, Pak. Saya sudah 2 tahun, jalan 2 tahun. Sampai hari ini, ketika saya tanya, saya mohon Pak Mario, sebentar saya kirimkan ke bawahnya, ternyata sudah 2 tahun ini tidak bisa. Hanya 1 yang keluar itu, tapi saya tidak mau bayar karena 1. Kalau lolos, bisa jadi 1 Pak. 1 permohonan, 1 yang lolos, 3 yang tidak. Apa masalahnya? Sertifikat sama dan lainnya sama. Yang kurang bagus. Saya kira itu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar boleh dijawab Pak. Kemudian yang jelas perlu memang diklarifikasi, memang atau kita juga perlu melakukan rapat kerja bersama dengan tata ruang juga dengan Komisi C untuk menyelesaikan persoalan ini, karena seperti yang kita ketahui Makassar ini mendapat pengurangan 502 miliar. Ini berdampak dengan kegiatan-kegiatan kita. Makanya kami berharap pemerintah kota bisa membuka ruang kepada pelaku usaha dan pelaku usaha yang lain yang bisa mendatangkan PAD buat Kota Makassar. Terima kasih Ketua dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati serta kepala dinas, kepala bagian yang kami hormati. Untuk keseluruhan saya sepakat tadi, apalagi ada edaran dari pemerintah pusat terkait kalau silpa banyak maka pusat akan turun di daerah itu. Ini perlu diseriusi. Ya, saya lihat ada pesan OPD ini juga ketakutan, ya, dan tidak bisa tadi diubah itu. Akhir tahun membludak acara, ya, dan itu sudah rahasia umum. Nanti mau akhir tahun baru dikebut dan tidak ada juga hasilnya, ya. Nah ini yang kita minta, dan ya apalagi kita ini lagi dimonitoring terus, ya. Saya ingin hanya dulu mungkin beberapa PD yang ada. Dilakukan itu harus saya diberikan komunitas untuk penganggaran ke depan. Saya ekspor ini, keterangan. Nah, ini kan semuanya hal yang tidak diduga-duga. Nah, oleh karena itu pemerintah tahu tentang falsafah negaranya, pembinaan untuk mengarahkan mereka yang baik dan bukan anggaran yang sedikit. Nah ini Pak Ketua mungkin jadi respon kita Pak Ketua terkait Keskampol, ya, hal-hal yang sudah kita lihat dan ternyata terjadi, ini mesti kita pikirkan ke depan bagaimana anggaran-anggaran itu tepat sasaran dan tepat guna dan sesuai dengan barangkali arahan pemerintah pusat terkait dengan asa kita, ya Presiden. Demikian Pak Ketua. Sepakat Pak Ustadz bahwa silpa ini kita coba untuk kurangi supaya bisa seiring sejalan dengan pemerintah pusat yang disampaikan kepada kita terkait Kasatpol. Memang peran serta masyarakat bisa menambah pengetahuan ke masyarakat terkait bagaimana Intelkam itu bisa lebih kita perhatikan. Yang berikut ada Dr. Udin, silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pimpinan atas kesempatannya, dan yang saya hormati seluruh hadirin di ruangan pada kegiatan Monef kali ini. Yang pertama mungkin hal yang bersifat umum Ketua yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa Monef itu sebenarnya bukan cuma sekedar bagaimana kita mengukur serapan anggaran, tetapi yang paling penting adalah value for money. Masing-masing SKPD terkait value for money tersebut. Jadi tiap SKPD ini sebenarnya indikator kinerjanya sudah sampai mana gitu. Cuma kita tahu apakah uang tersebut memang betul-betul sudah indikator ataupun indeks-indeks yang disasar gitu. Termasuk juga mengenai indikator performa gitu. Ya, kita tidak tahu berapa pegawai yang sudah dibina, beberapa pegawai yang bersengketa, berapa pegawai yang telah selesai sengketanya. Kominfo juga kita tidak tahu berapa yang mengakses layanan dan seterusnya. Kita butuh statistik-statistik seperti itu untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa uang mereka dipakai dengan benar. Bukan cuma belanja jasa 2 miliar, realisasi 1 miliar. Jasa apa? Penggunaan anggaran tersebut apakah sudah menyasar indikator-indikator performa yang telah ditetapkan di masing-masing SKPD. Saya tahu tidak semua SKPD punya SPL. Terkait PTSP kemarin saya berusaha untuk mencari tahu. Kamfe itu tahu
Artinya begini Bu, kami saja yang melapor anggota dewan tidak jadi prioritas, apalagi masyarakat biasa. Jadi wajar nanti akan ada hashtagnya percuma lapor, gitu loh. Saya bilang tidak mau diselesaikan gitu loh. Saya juga capek Bu, gitu loh. Ya, saya sama Bu Memi di luar sama tapi ini angkat di forum ini bahwa penyelesaian sengketa tersebut harus sunset. Itu harus sunset. Untuk pertanahan kembali lagi disorot terkait sengketa lahan. Saya tidak tahu, saya mungkin yang baru tahu ternyata lahannya perpustakaan pun juga menjadi objek sengketa. Itu saya tidak tahu kapan mulainya bersengketa itu, tapi ini luar biasa bagaimana invasinya orang luar terhadap asetnya kita. Dan biasanya yang begini-begini ini ya tidak tahu nih, mudah-mudahan kecurigaan kok salah, ada tuh juga pelihara Ki. 200-an. Belum sampai 200-an. Hampir 500. Alhamdulillah 500. Ya, alhamdulillah 500. Tapi kalau jasanya sekian puluh miliar dengan aduan 500, value for money-nya di mana? Gitu loh. Kita bangun aplikasi puluhan miliar cuma untuk dapat 500 aduan. Kami saja turun reses Bapak Ibu, satu tempat bisa 10 aduan. Mending itu puluhan miliar dikasih ke anggota dewan reses. Iya enggak? Ya kan? Lebih banyak aduannya. Setiap bulan kami reses. Tak bene-bene laporan, tak bene-bene, mungkin tidak diperhatikan, apalagi rakyat kecil, dan itu terjadi. Gitu. Jadi CRM itu tidak berhenti di pembangunan aplikasinya Bu, tapi sampai ke pengukuran performa BPSDM-nya, sedanya, insentifnya, pengaturan di portal dan lain sebagainya. Kompleks itu CRM itu. Aduan itu sangat kompleks. Bahkan di Jakarta itu sudah dipisahkan antara website Jaki sama aduan-aduan. Aduan-aduan itu rumah sendiri. Dia rumah sendiri. Cuman ya yang saya hormati pimpinan Komisi A beserta seluruh sahabat-sahabat Komisi A, yang saya hormati seluruh pimpinan SKPD yang alhamdulillah siang hari ini hadir bersama-sama kita di Komisi A, tempat kita bersama-sama untuk kemudian memberi nilai pada sebuah gerakan kita di Kota Makassar. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu lalu saya ini secara lain ya Pak pimpinan SKPD ini untuk secara umum. Saya kemudian membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa pemerintah pusat kemudian akan menelusuri anggaran yang ada di semua pemerintahan di daerah, baik di kabupaten kota maupun provinsi. Pada prinsipnya, kalau menurut hemat saya, apa yang pemerintah pusat ingin lakukan adalah sebuah upaya bagaimana pemerintah kota berupaya semaksimal mungkin anggaran yang ada di SKPD-nya itu bisa secara maksimal terserap untuk masyarakat. Tentu itu harus terserap masuk untuk seluruh program-program yang sifatnya baik. Yang kedua soal pemerintah kota. Pemerintah kota, ya Pak Wali dalam hal ini menyampaikan bahwa Kota Makassar ini tidak lama lagi. Tentu kita berharap di hari jadi Kota Makassar ini ada nilai yang kemudian benar-benar berdampak kepada masyarakat. Saya tadi malam berdiskusi dengan beberapa teman-teman yang kemudian aktif sebagai R2, R3 atau bahkan seluruh masyarakat, beberapa masyarakat dari hasil reses. Banyak pertanyaan yang kemudian muncul memilih Kota Makassar ini. Mungkin ini sasarannya bukan hanya BKD, tetapi seluruh ya katakanlah R2, R3 yang ada di semua SKPD itu menyampaikan kepada saya, mudah-mudahan di hari ulang tahunnya pemerintah kota ada di tempat itu, karena beberapa bulan ini tidak terima kasih. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi A beserta saudara-saudaraku di Komisi A, yang saya hormati rekan-rekan SKPD yang sempat hadir pada hari ini pada Monet Triwulan ketiga. Untuk semuanya mungkin rekan-rekan SKPD mohon izin pimpinan sesuai pimpinan
bahwa amanah untuk mengkutu-kutui anggaran mungkin akan saya lakukan. Saya diamanahkan untuk mengkutu-kutui anggaran dengan harapan ini mungkin monet terakhir kita sebelum pembahasan anggaran pokok, dan ada beberapa poin yang saya temukan tidak maksimal serapannya. Itu mungkin akan jadi pertimbangan kita nanti teman-teman di Banggar supaya tidak terlalu meloskan ini apa permintaan kalau teman-teman SKPD sendiri tidak bisa memaksimalkan apa yang diminta. Contoh yang saya temukan di Perpus dan teman-teman PTSP, misalnya di persoalan belanja sewa alat kantor dan lainnya, kemudian ada juga bahkan di PTSP belum jalan sama sekali terkait masalah penyelenggaraan promosi penanaman modal. Yang perlu saya sampaikan bahwa jangan teman-teman SKPD terlalu nafsu untuk meminta anggaran tapi tidak bisa memaksimalkan. Dan pasti hasil kutu-kutunya nanti anggaran kemungkinan besar akan kami rapatkan ulang di Komisi A untuk menjadi bahan di pembahasan Banggar di penganggaran pokok, insya Allah mungkin bulan 11 nanti. Kemudian saya ke Kominfo. Bu Sekdis itu tadi Bu Sekdis jelaskan bahwa ada anggaran 9 miliar yang tidak berjalan karena persoalan tidak sesuai dengan visi misi wali kota yang sekarang. Perlu saya sampaikan bukan hanya di Kominfo maupun teman-teman SKPD lain bahwa paling tidak teman-teman SKPD punya alasan rasional menyampaikan kepada pimpinan, kepada Pak Wali dan Bu Wali ini dianggarkan karena kebutuhannya memang seperti ini. Bukan hanya serta-merta karena persoalan tidak sesuai dengan visi misinya wali kota lantas dikorbankan ini anggaran, kasihan masyarakat. Apalagi kalau misalnya 9 ini sifatnya yang memang langsung turun ke masyarakat, misalnya CCTV dan sebagainya. Paling tidak ada alasan rasional, tidak serta-merta Bapak Ibu sekalian menyampaikan kepada pimpinan bahwa langsung saja mengiyakan ketika pimpinan menolak bahwa tidak sesuai dengan visi misi. Apalagi mohon maaf Bapak Bu Sekdis, di Kominfo ini ada sedengar nada-nada sumpah bahwa ada oknum yang terlalu mengatur di Kominfo. Ada oknum yang terlalu mengatur Kominfo, mencoret-coret kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan visi misi wali kota. Tapi menurut kami DPR urgensi juga dibutuhkan di masyarakat. Mudah-mudahan tidak benar. Tapi saya lagi telusuri kalau betul seperti itu ya marwah teman-teman SKPD bisa hilang menurut saya. Kebetulan. Ya. Kemudian saya ke Iswampol. Tadi Pak Kawan menyampaikan bahwa akan banyak kegiatan-kegiatan terkait persoalan kegiatan-kegiatan tersebut. Apalagi kami ini di DPR adalah orang yang berhubungan langsung dengan konstituen, dengan masyarakat. Mungkin ya bayangkan saya kalau misalnya Pak Kawan bisa merancang kegiatan yang menghadirkan konstituen kami masing-masing, menyampaikan kira-kira materi-materi tentang penguatan ideologi Pancasila. Sehingga memang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalaupun ternyata anggarannya tidak memadai, ya mungkin diadakan di satu tempat, memanggil para anggota DPR. Kemudian saya ke BKPSDM. Bu, kemarin Pak Camat banyak mengeluh terkait tidak jalannya dakal, bukan hanya persoalan harus adanya sertifikasi Parjas, juga banyaknya jabatan yang kosong di kelurahan. Ini mungkin jadi perlu secara definitif, karena itu tadi menghambat jalannya anggaran, lagi-lagi masyarakat yang dirugikan. Terakhir, Inspektorat Pak, kemarin kita rapat bahwa adanya teman-teman SKPD yang turun sidang tidak sesuai dengan SOP. Ya mudah-mudahan Inspektorat ini bukan hanya persoalan memeriksa keuangan dan sebagainya, tapi konflik sedikit dengan teman-teman yang ada di DPR. Mudah-mudahan jadi perhatian tak. Itu mungkin pimpinan sekali lagi ini menjadi dasar saya untuk mengkutu-kutu anggaran sesuai dengan perintah pimpinan untuk menjadi bahan kami di Banggar. Mudah-mudahan kalau misalnya sebelum pembahasan Banggar Bapak Ibu sekalian ada yang mau dimasukkan ke Komisi A konfirmasinya terkait masalah serapan yang belum berjalan, tolong disampaikan segera baik melalui staff atau pemimpin langsung ke teman-teman Komisi A. Terima kasih pimpinan. Semua teman-teman sudah menyampaikan dan saya pikir sudah cukup. Saya hanya ingin bertanya di Iswampol, Pak Kaban, itu kejadian kemarin 29 Agustus, posisi Iswampol seperti apa dengan pemerintah? Artinya saya begini, banyak saya ketemu kepala daerah atas kejadian ini, dia bertanya, Pak Irwan,
bagaimana tidak ada informasi Kesbangpol untuk menyampaikan Pak Wali bahwa kan ada intent, kan Kesbangpol ini kan dia itu maksud saya, pertanyaan saya mungkin bisa ditangkap dan itu mungkin bisa dijelaskan, ya. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin menambahkan siap teman-teman tadi yang saya sampaikan, siap-siap mungkin kita pecahkan kapinggang dan ada pemotongan transfer 502 miliar, jadi yang terbesar mungkin di Sulawesi Selatan. Kalau kita bagi untuk SKPD, maka rata-rata per SKPD itu ya mungkin tidak proporsional, tapi mungkin kurang lebih 10 miliar sampai 15 miliar per SKPD. Jadi kalau ada SKPD OPD yang cuma 15 miliar dipotong 10 miliar, ini kan ada transfer Bu, sepengetahuan saya, kemudian tidak saya salah ya, itu kan untuk membayar gaji dan P3K dan lain-lain, pasti akan menghambat tentu perekonomian, karena ini kan efek domino. Yang saya tangkap memang ini kasuistik, ya. Yang ada kepres yang mengatakan bahwa di bawah 400 juta misalnya kita bisa ke depannya pada saat sesuatu yang kita di TV kan ada namanya apa istilahnya itu, kalau sebelum masuk di BPA misalnya, ya kita bisa proteksi itu yang mana-mana yang kita anggap tidak bisa. Satpol PP, ya, sampai itu penjual-penjual. Tinggal saya di situ Pak. Cuman saya ingin Makassar ini lihat jalan-jalan protokol seperti Kertas di April kita bersihkan itu, jangan ada penjual yang di badan jalan. Ini bukan di trotoar, tapi memang di badan jalan yang menjual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak Irwan biar panjang nggak apa-apa. Kita yang ditunggu. Jadi sebelum dijawab, tapi Bapak Ibu kalau PBD saya ulangi, kalau Pak Nasir ya PBG-nya Pak Mario, kalau Pak Hadi, Ustaz Hadi itu Kesbangpol pengawasan terkait peran serta masyarakat. Kalau Dr. Ulin Beli Formani itu kalau bisa ada statistik dan itu bisa dibuatkan kami laporan terkait indikator kinerja dan lain-lain. Terus Bang Gopal anggaran dimaksimalkan, BKD terkait gaji F2 F3, terus Pak Tri anggaran dimaksimalkan, Kesbangpol, SDM, Inspektorat juga termasuk SOP yang kemarin, Pak Irwan dan masih lupa Satpol PK5 di badan jalan minta dibersihkan, jangan terlalu jauh Pak Irwan, di depan kantor ini saja banyak PK5. Saya tambahkan juga sedikit terkait dengan tadi sempat disampaikan sama Pak Tri terkait kosongnya beberapa jabatan di kelurahan. Ada satu kelurahan Bu di Bunga Ejaya itu lurah dan seklurnya bulan depan November dia sudah pensiun. Terus ASE P3K-nya itu diterima di kelurahan lain dan ada honornya juga itu pindah tempat. Jadi kira-kira bulan depan kosong itu kelurahan di kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala. Nah, waktu saya reses kemarin mengeluhnya seperti itu, jadi mungkin ini bisa disikapi. Saya persilahkan Bapak Ibu yang mau menjawab, silahkan. Kesempatan saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Nasir Mengkum yang terhormat menyangkut masalah ini kan CPG. Saya juga baru tahu nih Pak, kalau ada enggak dua orang kita dengar mau dia jadi tapi begini Pak. Jadi saya tidak melempar kita tidak bisa melempar kesalahan. Siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, yang jelas kalau ini informasi sudah apa saya akan telusuri Pak. Gimana ini? Wah, luar biasa, apalagi 2 tahun Pak. Ya, tapi itu 4 permohonan sama, satu yang direstui. Iya. Bedanya satu kompleks, satu blok. Saya izin dulu menjelaskan berkali Pak Nasir bahwa PBG ini memang menjadi problem kita karena ini memang sistem informasi yang diberlakukan oleh pusat dan SIMBG melalui aplikasi SIMBG. Ya, sebelum masuk di SIMBG itu ada proses yang banyak Pak.
ya termasuk PKKPR. Dan ini harus ada terbit dulu rekomendasi teknisnya dari Badan Pertanahan Nasional, baru kita bisa terbitkan. Ada rekomendasi teknis dari Badan Pertanahan, baru bisa terbit PKKPR. Sebenarnya ini bisa cepat kalau kita punya RDTL, sudah ada rencana detail tata ruang kota kita, sudah ada. Itu bisa cepat, tidak ada lagi melalui PKKPR. Dan itu sudah langsung. Setelah semuanya ada Pak, baik itu AMDAL lingkungan, AMDAL lalu lintasnya, dari PKKPR-nya sudah ada, dan persyaratan lainnya, ini baru masuk di SIMBG. Masuk di SIMBG itu akan diverifikasi Pak, sesuai permohonan kita oleh Dinas DPPTSP. Apakah semua berkasnya ini sudah lengkap? Setelah lengkap, ini akan dilakukan pengkajian analisa oleh Dinas Teknis, dalam hal ini Dinas Tata Ruang. Ya, Dinas Tata Ruang Pak. Jadi kalau belum ada SKRD-nya atau pembayaran retribusinya Pak, berarti itu belum kembali ke kami Pak. Kalau sudah ada itu berarti salahnya kami. Tapi kalau belum terbit itu Pak, itu masih di instansi teknis Pak. Ya kalau belum ada SKRD-nya atau untuk pembayaran retribusinya, itu belum ke kami Pak. Kalau sudah lengkap semua itu, dia sudah bayar retribusinya, itu akan kembali ke DPPTSP, dan itu tinggal diverifikasi oleh kami dan tanda tangan saya. Ya. Jadi kalau ada informasi seperti ini Pak, saya akan telusuri Pak, dan saya akan koordinasikan cepat. Kenapa bisa sampai 2 tahun belum terbit ya? Insya Allah Pak, setelah ini saya langsung koordinasikan ke Tata Board juga menyangkut masalah ini. Dan tadi untuk Dr. Rudi juga mohon izin yang terhormat Dr. Rudi menyangkut masalah SOP. Sebenarnya itu kita sudah lakukan Pak, sudah ada SOP, ada beberapa juga sistem kita siapkan memang loket untuk menyangkut masalah SOP. Saya kira saya pendapat dengan apa yang disampaikan Pak yang terhormat Dr. Udin, dan sekarang ini memang kami sementara mengkaji dan menyampaikan juga kepada dinas-dinas terkait untuk memperbaiki SOP. Jadi nantinya ke depan masing-masing instansi teknisnya punya SOP masing-masing. Begitu pula di DPPTSP. Jadi nanti kalau ada permasalahan itu jelas di mana permasalahannya. Apakah di dinas ini, apakah di DPPTSP, itu jelas. Connecting dengan semua OPD yang lain, termasuk dengan Lontara, supaya pada saat kita membuka Lontara, di situ sudah tercantum kalau PTSP itu kita klik apa, kalau kita mau lihat mungkin arsip kita klik yang mana, dan lain-lain, supaya bisa satu pintu seperti yang Dr. Udin bilang bisa menjadi super apps. Yang kedua siapa? Pertanyaan dari komisi pertama tentang adanya lurah data yang tidak dicairkan akibat dari tidak adanya sertifikat Barjas daripada lurah tersebut. Insya Allah Pak, ke depan kita laksanakan untuk kegiatan sertifikasi barang dan jasa yang dulunya biasanya cuma di pelatihan, yang sekarang harus lulus Pak. Ini kalau misalnya mereka tidak lulus, mesti diulang terus sampai mereka lulus supaya bisa dicairkan dana kelurahannya. Untuk Pak Dr. Udin, sebelumnya kami mohon maaf Pak, memang ada aduan terhadap P3K, tapi menyangkut kegiatan itu Pak, kejadian itu kami memang minta ada surat secara resmi sebenarnya Pak, karena yang harus mengadukan itu pertama harus dari dinas terkait yang dimana tempat P3K itu bertugas dan mengadukan kepada kami. Setelah itu akan diperiksa oleh inspektorat oleh kami Pak, karena menyangkut tentang pelanggaran itu diperiksa oleh inspektorat. Nanti setelah pemeriksaan oleh inspektorat baru kami tindak lanjuti seperti apa menurut tim. Pelanggaran etika sudah. Iya. Etika profesionalisme, bukan prosedur dalam mereka. Iya. Tapi kalau etika juga memang harus diperiksa Pak, karena begitu mereka menjadi P3K, mereka terikat dengan aturan ASN Pak. Berarti dari mana saja? Bisa aduan langsung ke saya sampaikan di Risma, karena sudah ada di Lontara, nanti dibuat ke inspektorat untuk diperiksa. Tetap harus inspektorat Lontara ini siapa? Jadi seperti itu, karena memang kami sebenarnya semuanya kepegawaian itu diatur tentang itu dari BKN, semuanya aturan tahapan-tahapan untuk setiap pelanggaran-pelanggaran yang diberikan. Kami tidak bisa serta-merta memberikan penjatuhan hukuman tanpa melalui pemeriksaan dan melalui tim. Ada terbentuk setelah pemeriksaan, ada tim pemeriksa, selanjutnya ada tim tindak lanjut, dan selanjutnya lagi akan diputuskan oleh pimpinan setingkat di atasnya yang bisa memutuskan apakah pegawai tersebut diberhentikan atau diberikan hukuman dinas tersebut. Info terakhir itu yang baru SK yang baru selesai di mereka
itu kurang lebih 5 ribuan Pak. Mudah-mudahan kami memang minta untuk paling tidak minggu depan sudah ada pelantikan P3K paruh waktu. Karena ini problemnya karena banyak yang berkomunikasi dengan kami ini, cuma di tempat ibu, tetapi di DPR. Yang saya minta ini, kalau berkonsul misalnya, dia bilang dari malam itu harus kegiatannya dihapuskan ini skala-skala lagi baru bisa. Betul Pak, memang per tanggal 1 Oktober itu mereka sudah tidak boleh digaji lagi Pak, karena SK P3K paruh waktu itu berlaku per 1 Oktober Pak. Sedangkan untuk pembayaran gajinya tidak bisa dibayarkan kalau belum ada SK pengangkatannya Pak. Seperti itu, sehingga tidak bisa dibayarkan untuk bulan Oktober, tidak bisa dibayarkan untuk P3K Pak.